Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Surya, NIM channel 2031842, program studi Teknik Elektronika, kelas 6B, Politeknik Negeri Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya, di mana untuk memenuhi mata kuliah Kewarganegaraan, dosen pengampu Ibu Helda Liliani. Sini saya mengangkat tema problematika Undang-Undang ITE terhadap kebebasan berekspresi masyarakat sipil dalam penggunaan media sosial. Sini saya akan membahas mengenai pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, pembahasan, serta penutup. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana yang melatar belakangi saya membuat makalah dan presentasi ini adalah yang pertama 3 poin penting, yaitu media sosial, kebebasan berpendapat, dan Undang-Undang ITE. 3 poin ini berhubungan, di mana belakangan hari ini kita menemui banyak kasus di mana kita tidak bebas untuk berpendapat, tidak bebas untuk mengekspresikan diri di media sosial untuk mengkritisi ataupun berargumentasi sebuah kasus. Nah, makanya kenapa saya membuat tema ini, karena latar belakangnya di belakangan ini Indonesia sedang krisis namanya kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. Di rumusan masalah ini ada bagaimana konsep kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial, terus bagaimana problematika kebebasan berekspresi masyarakat sipil dalam penggunaan media sosial ditinjau menurut Undang-Undang ITE dan HAM. Yang ketiga, bagaimana perlindungan hukum kebebasan berekspresi di media sosial menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan, di mana untuk mengetahui dan memahami konsep kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial, untuk mengetahui dan memahami bagaimana problematika kebebasan berekspresi masyarakat sipil dalam penggunaan media sosial ditinjau menurut Undang-Undang ITE dan HAM. Selanjutnya untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum kebebasan berekspresi di media sosial menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, di mana yang kita tahu kebebasan adalah berarti setiap orang dapat melakukan segala sesuatu menurut kehendak hatinya dan terjaga dengan bijaksana. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak yang sama sebagai sebuah dasar kebebasan dan berlaku pula pada orang lain. Jadi di sini kebebasan merupakan sebuah hak dari manusia, khususnya manusia umumnya pada warga negara. Jadi setiap warga negara memiliki kebebasan sebenarnya. Selanjutnya di poin kedua, kebebasan berekspresi dan berpendapat, di mana kebebasan berekspresi dan berpendapat ini sudah didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat, di mana kebebasan warga negara itu sudah didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan mungkin banyak undang-undang yang mendasari kebebasan berekspresi dan pendapat. Adapun hak asasi manusia pun sudah dikenal secara universal. Selanjutnya ada media sosial. Media sosial adalah sebuah platform di mana kita dapat mengekspresikan diri kita, dapat berpendapat sesuai dengan logika kita. Dan di sini media sosial adalah suatu ujung tombak di mana kita dapat mengekspresikan diri kita selain di bersosial di masyarakat. Selanjutnya ada Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE adalah undang-undang di mana yang mengatur sebuah transaksi elektronik dan informasi elektronik. Jadi kenapa Undang-Undang ITE ini dibikin oleh pemerintah? Supaya dapat mengatur transaksi elektronik, salah satunya contohnya bermedia sosial. Oke, kita lanjut. Di metode sini saya melakukan sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penyusunan karya ilmiah kami ini berasal dari literatur perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Terus yang kedua ada pengumpulan data, metode penulisan bersifat studi pustaka, informasi didapatkan dari berbagai literatur dan disusun berdasarkan hasil studi dari informasi yang diperoleh.
Yang ketiga, analisis data. Data yang terkumpul diseleksi dan diurutkan sesuai dengan topik kajian, kemudian dilakukan penyusunan karya tulis berdasarkan data yang telah dipersiapkan secara logis dan sistematis. Yang keempat adalah penarikan kesimpulan, di mana simpulan didapatkan setelah merujuk kembali pada rumusan masalah, tujuan penulisan, serta pembahasan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam topik pembahasan, di mana konsep hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Oke, hak merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan, dan kehendak. Hak selalu berkorelasi dengan kewajiban sebagai bentuk keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Jadi untuk hak kebebasan berekspresi, konsepnya yang pasti seluruh warga negara atau seluruh manusia itu memiliki hak kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat. Saya kilas balik lagi, jadi yang mendasari adalah hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia itu diakui apabila negaranya itu demokrasi. Jadi apabila eh, negara demokrasi, otomatis HAM itu diakui. Nah, jadi kebebasan berpendapat dan berekspresi ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3, di mana berbunyi semua warga berhak atas berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Di mana kita sebagai warga negara punya hak untuk bebas untuk berpendapat dan berekspresi. Yang kedua, saya akan bahas intinya adalah problematika kebebasan berpendapat dalam media sosial ditinjau menurut Undang-Undang ITE. Jadi di sini yang menjadi problem kita sebagai masyarakat untuk bermedia sosial ataupun mengkonsumsi dan menggunakan media sosial ataupun menggunakan teknologi informasi ini adalah di pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Di sini eh, tujuan awal memang Undang-Undang ITE itu adalah untuk mengatur bagaimana kita menggunakan atau mengonsumsi teknologi informasi, salah satunya media sosial itu. Namun di sini pasal 27 ayat 3 ini membuat multitafsir dari kita masyarakat Indonesia, di mana pasal 27 ayat 3 ini tidak menjelaskan bagaimana penghinaan atau pencemaran nama baik secara detail atau secara terstruktur. Jadi kita sebagai masyarakat untuk memandang pasal 27 ayat 3 tersebut agak kebingungan, di mana kita tidak bisa menakar yang mana yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, di mana kebebasan berpendapat sebenarnya tidak tidak perlu sebenarnya untuk dibatasi sebenarnya, namun karena untuk mengatur lah, bahasanya untuk mengatur kita bermedia sosial, maka Undang-Undang ITE itu dibikin. Cuman di sini kan kita lihat Undang-Undang ITE ini terlalu multitafsir, di mana takutnya kita sebagai masyarakat salah dalam bermedia sosial. Jadi dari pendapat saya pribadi, Undang-Undang ITE ini bagus untuk diadakan, namun kita perlu meninjau kembali, kita perlu mengkaji kembali makna dari penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut, apakah sesuai dengan kondisi pada masyarakat. Dan problematika kebebasan berpendapat ini menjadikan kita sebagai, salah satunya saya mahasiswa, untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan hak kami sebagai mahasiswa, menuntut pemerintah salah satunya. Jadi kami takut
dalam tanda. Oke, maaf, lanjut. Jadi sebenarnya yang jadi problematika adalah kita memiliki hak kebebasan di mana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar negara kita di pasal 28E ayat 3, di mana di situ kita bebas untuk menyampaikan atau mengeluarkan pendapat, mengekspresikan pendapat. Namun di sini kita dibatasi lagi oleh Undang-Undang ITE ini, yang mana itu merupakan tidak sinkron antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang ITE ini. Jadi perlu dikaji lagi, pemerintah ini perlu lagi dikaji, akademis-akademisi kita di Indonesia ini agar dapat uh, mengeluarkan Undang-Undang ITE yang memang tidak me, tidak menyalahi atau tidak beda arah dengan Undang-Undang Dasar yang telah disepakati atau telah dibuat di Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Jadi kita lanjut di penutup, di mana penutup ini kesimpulannya adalah kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental memang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah tercantum bahwa bunyinya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar dari manusia, namun terkadang kata bebas melahirkan multitafsir di kalangan masyarakat. Bebas bukan berarti bias seenaknya dalam mengungkapkan pendapat, tapi tetap harus bertanggung jawab dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hal ini pula yang menjadi dasar filosofi lahirnya undang-undang itu. Akan tetapi, beberapa problematika kerap kali muncul jika membahas tentang kebebasan berpendapat jika ditinjau dari HAM dan UU ITE. Jadi di sini memang kita sebagai masyarakat perlu uh, memahami bahwa kata bebas itu bukan berarti seenaknya, namun kita harus ada tatanannya, uh, harus ada yang namanya kita norma-norma yang berlaku di masyarakat. Namun balik lagi kepada Undang-Undang ITE yang mungkin menyalahi Undang-Undang Dasar kita yang memiliki dasar setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengungkapkan pendapat. Selanjutnya, saran kebebasan berpendapat sudah diatur baik secara nasional maupun internasional secara hukum. Dengan demikian, harusnya pemerintah bisa menjaga kondisi kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum, khususnya lebih kondusif, di mana di sini yang kita garis bawahi adalah Undang-Undang ITE yang mungkin tidak berkorelasi atau tidak satu jalan dengan Undang-Undang Dasar kita dan juga undang-undang yang sudah diatur di internasional maupun nasional. Jadi PR terberat untuk pemerintah agar supaya dapat membuat undang-undang kita itu lebih baik lagi ke depannya, lebih berkorelasi lagi, lebih satu arah dengan undang-undang dasar kita. Selanjutnya, problematika kebebasan berpendapat kerap kali muncul di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah harusnya mengambil peran dalam mengatasi dan meredam problematika yang muncul di tengah masyarakat. Jadi, eh, saya berharap pemerintah netral di sini karena kenapa? Karena belakangan ini yang kita lihat pemerintah kalau dikritik malah nyerang balik atau nangkap balik gitu. Nah, jadi di sini saya harap pemerintah lebih netral dan membuat undang-undang ITE yang memang tidak berat sebelah, tidak tidak memberatkan masyarakat dan tidak menguntungkan pemerintah. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan, saya mohon maaf. Uh, Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.